Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya kalian? Wah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sudah siap ya? Nah, adik-adik ya, hari ini kita mau mendengar kisah seorang tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan. Wow, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Yusuf? Mungkin? Siapa? Yuk coba tebak. Huruf depannya D. Siapa yuk? Iya betul ya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Daud ya. Wah, siapa itu Daud? Yuk kita sama-sama ya siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita hari ini belajar tentang bagaimana aman dalam perlindungan Allah ya, tinggal di dalam perlindungannya Allah. Kita mau buka bersama-sama ya adik-adik dari 1 Samuel ayat 18 ya, ayat 6 sampai 30, kemudian 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 24. Nanti adik-adik bisa bersama-sama dengan mama papanya ya dibaca ya. Nah, di sini di Samuel ini mengisahkan tentang perjalanan Daud ya. Daud itu seorang penggembala domba. Ya, dia suka tinggal di padang, dia menggembalakan domba. Selain menggembalakan domba ya, dia juga bermain kecapi. Ya, dia sangat senang bermain kecapi dan permainan kecapinya ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Dia memuji, menyembah Tuhan dengan kecapi. Sampai suatu hari Tuhan memilih Daud ya menjadi seorang raja dan diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian ya adik-adik, waktu itu Raja Saul ya dirasuki oleh roh jahat. Nah, Daud ini karena dia pintar bermain kecapi ya, permainan kecapinya ini bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam diri Raja Saul, dan Raja Saul sangat senang dengan Daud. Dia panggil Daud ketika Raja Saul mengalami gangguan dari roh jahat, dia panggil Daud dan Daud bermain kecapi sehingga hatinya Raja Saul menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita. Ya, makanya Daud ini disenangi oleh Raja Saul. Sampai tiba akhirnya suatu hari ya, Raja Saul dan juga Daud ini mereka berperang ya. Nah, semua orang-orang yang bersukacita menari-nari menyanyikan suatu pujian ya, bahwa Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Daud mengalahkan lebih banyak ya ketika maju berperang dibandingkan Raja Saul, sehingga Raja Saul menjadi sangat marah dengan Daud dan Raja Saul membenci Daud. Mulai dari itu Raja Saul tidak mau lagi melihat Daud, dia ingin membunuh Daud ya, bahkan dia ingin Daud meninggal ya. Nah, kemudian waktu itu ya Daud lari dari Raja Saul, dan Raja Saul menyuruh semua tentaranya untuk mencari Daud. Dikejarnya Daud, sampai kemanapun Daud bersembunyi, dikejarnya dia. Nah, di dalam Daud ya lari dari kejaran Raja Saul ya, dia datang kepada Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan ya dengan permainan kecapinya ya adik-adik. Nah, sampai pada akhirnya ya Daud ini selamat dari kejaran Raja Saul. Adik-adik, kita belajar dari Daud ya, belajar percaya kepada Tuhan. Sama seperti saat ini kita sedang diizinkan Tuhan mengalami masa sulit ya. Kita saat ini masih dalam kondisi pandemi dan kita tidak tahu sampai kapan semuanya itu akan berakhir. Tapi mari yuk kita sama seperti Raja Daud belajar percaya sama Tuhan. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita belajar tetap taat, tetap setia beribadah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tidak jemu-jemu, ya mendoakan bangsa kita untuk keselamatan bangsa ini. Mari kita percaya seperti Daud, ya adik-adik.
Nah, di sini kakak akan bacakan ya dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Ini tentang curahan hati Daud kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, adik-adik, sebegitu besar rasa percaya Daud kepada Tuhan, ya. Dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup membebaskan dia dari kejaran musuh. Dan itu Tuhan buktikan, ya. Bukan hanya sekedar harapan palsu, ya. Tuhan itu memberikan sesuatu yang pasti. Tapi memang adik-adik ya, kita harus menunggu. Terkadang kita menunggu jawaban doa kita kok belum dijawab Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita menunggu, jangan jemu-jemu untuk datang sama Tuhan, ya. Jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru putus asa, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Nah, adik-adik, yuk mari kita sama-sama ya, terus tekun di dalam doa. Terus tekun setia di dalam ibadah kita, ya, memuji menyembah Dia, ya. Kalau Daud dengan permainan kecapinya, yuk kita sembah Tuhan dengan suara kita. Kalau kita bisa bermain musik, yuk mainkan musik itu untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ya, ini firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan, ya, karena di dalam Tuhan ada perlindungan. Ada rasa aman yang kita peroleh dari Tuhan. Ya adik-adik, ayat hafalan kita ya hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 14b. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya adik-adik hafalkan ya dan imani. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa untuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajari kami terus untuk taat setia kepadamu. Ajari kami untuk percaya dan menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya perlindungan kami. Engkau satu-satunya harapan kota benteng kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami saat ini masih dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman ini. Kiranya pertumbuhan rohani terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan adik-adik semuanya Tuhan. Mari Tuhan berkati sekolah mereka, berkati mama papa mereka, keluarga mereka. Tuhan yang jaga lindungi mereka Tuhan. Tuhan, terus kiranya Tuhan, hari lepas hari Engkau sendiri yang pimpin kehidupan adik-adik ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, berkat yang melimpah daripadamu Tuhan tercurah atas setiap adik-adik semuanya. Tuhan, sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing, juga Tuhan yang sertai kami. Kami serahkan semua doa kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.